Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pewartaan Injil ini menguatkan iman kita. Para saudara, kepada kita dihadapkan suatu perbuatan yang benar-benar sangat keji. Mengapa sangat keji? Yang pertama, hanya demi nafsu birahi orang memfitnah. Orang melakukan ketidakadilan. Bayangkan, hanya soal birahi. Yang kedua, lihat, soal perselingkuhan, soal persinahan adalah soal privat. Soal yang menyangkut pribadi. Kalau toh dipublikan, nama harus diinisial. Kalau difoto, fotonya dulu ditutup matanya. Yang ketiga, lihat kalau melihat yang terjadi di Injil, peristiwa itu terjadi di bait Allah. Tempat orang berjumpa dengan Allah, tempat orang beribadah, tetapi dipakai untuk mengadili orang yang seharusnya, orang yang telah melakukan sesuatu yang sifatnya privat. Ini suatu kekejian luar biasa. Dan itulah nanti yang akan menimpa Yesus. Apa salah Yesus? Itu yang dikatakan oleh Yesus kepada Pilatus. "Apa yang aku lakukan sehingga engkau menjatuhi aku hukuman itu?" Katakanlah begitu. Tidak ada kesalahan, tetapi mereka sungguh-sungguh penuh kekejian. Sambil mereka berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia." Ini suatu kekejian yang luar biasa. Tetapi para saudara, di balik kekejian yang seperti itu
ada sesuatu yang luar biasa, suatu kerahiman Allah, suatu belas kasih Allah yang berlaku bukan karena keadilan melulu, tetapi benar-benar karena kemurahan hati Allah, karena kebaikan Allah, karena kerahiman Allah yang betul-betul mengetahui kelemahan manusia, yang betul-betul mengetahui betapa kerdilnya manusia, sehingga dia memerlukan belas kasihan, sehingga dia memerlukan kerahiman. Maka kemurahan hati Allah tampil dalam diri Yesus, tampil dalam diri Daniel yang harus melakukan suatu pengadilan yang adil. Dan Yesus berkata kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi." Para saudara, beberapa tahun yang lalu Bapak Paus mengeluarkan satu surat yang namanya Misericordia Vultus. Surat ini mengajak kita untuk menunjukkan kerahiman Allah. Kita adalah wajah-wajah belas kasih Allah. Maka surat ini mengajak kita untuk menampilkan Allah yang berbelas kasih, Allah yang penuh kerahiman, Allah yang penuh dengan kemurahan hati. Bukan melihat kejahatannya, tetapi kita perlu mempraktekkan belas kasih Allah, supaya belas kasih Allah, supaya kerahiman Allah benar-benar nampak di dalam diri-diri kita masing-masing. Karena itu para saudara, mari bersama-sama dengan Yesus terhadap orang-orang yang penuh kelemahan, kita berani berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergi dan jangan berbuat dosa lagi." Amin.